Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang larik satu dimensi yang kita sudah bahas bersama. Namun sebelumnya kita brainstorming kembali sehingga kita bisa dapat gambaran jelas bagaimana kita mempelajari tentang tipe data terstruktur. Tipe data terstruktur sendiri yang sudah kita pelajari antara lain adalah array atau larik dalam bahasa Indonesianya, record dan set. Kemudian file akan kita bahas di video yang lain. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, larik merupakan sebuah tipe data yang mampu menampung nilai dengan memandang urutan, di mana nilai yang ditampung memiliki tipe data yang sama. Sedangkan untuk record merupakan tipe data terstruktur yang mengelompokkan komponen dengan tipe data yang bisa berbeda ketika ditampung. Sedangkan set dalam bahasa Indonesia adalah himpunan. Sama seperti himpunan, dia bisa menampung nilai atau item-item yang berbeda dengan tipe data yang sama tapi tanpa memandang urutan dan juga tidak mengizinkan terjadinya duplikasi. Sedangkan file merupakan tipe data dokumen di mana memiliki komponen sama seperti sebuah dokumen, yaitu punya header dan konten yang nanti akan kita bahas di video yang lain. Baik, untuk larik yang pertama yang kita sudah bahas adalah larik satu dimensi, di mana larik ini mampu menampung data tunggal ke dalam sebuah larik atau penyimpanan memori sementara di dalam komputer ataupun juga di dalam perangkat yang kita gunakan untuk mengerjakan program, di mana tipe data larik ini memiliki indeks. Indeks tersebut yang kita pakai sebagai acuan untuk mengakses data yang disimpan di dalam indeks memori tersebut. Nah, indeks-indeks ini kemudian menjadi acuan yang kita bisa definisikan nilai bawahnya atau nilai awalnya, sedangkan nilai akhirnya atau nilai atasnya. Nilai ini menggambarkan seberapa banyak data yang bisa kita tampung di dalam larik yang kita buka atau kita deklarasikan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan tipe data larik yang bukan saja hanya bisa menampung nilai yang tunggal, tapi bisa menampung dengan lebih banyak nilai dengan struktur yang multidimensi atau struktur yang bukan cuman sebuah larik tunggal, tapi bisa menampung data dalam struktur yang multidimensi. Kita masuk ke larik multidimensi. Nah, jangan bingung ketika saya menggunakan kata larik atau kata array, itu sama saja. Kali ini saya menggunakan kata dalam bahasa Indonesia sehingga kita bisa lebih familiar. Array atau dalam bahasa Indonesia larik, sehingga array atau larik itu sama saja dalam bahasa kita sehari-hari, itu pengertiannya sama. Larik multidimensi sendiri itu memungkinkan penampungan data di dalam larik itu bisa dilakukan dengan lebih kompleks dibandingkan larik tunggal. Kalau larik tunggal sebelumnya itu kita tinggal mendeklarasikan indeks awal dan indeks akhir. Kita menampung nilai di dalam indeks tersebut, jadi datanya tertampung seberapa banyak kita buka dari indeks awal ke indeks akhir dengan tipe data yang sama. Tapi kalau larik multidimensi memungkinkan kita untuk menampung nilai bukan hanya indeks awal dan indeks akhir satu saja, tapi indeks awal dan indeks akhir lebih dari satu. Makanya disebut dengan multidimensi. Sehingga kita bisa mendeklarasikan larik ini dengan beberapa cara. Ada dua cara untuk mendeklarasikan larik multidimensi ini di dalam program Pascal. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan kata type, atau kita definisikan dulu variabel kita, tipe data kita, yaitu kita namakan apa saja. Jadi di sini saya sebut dengan identifier larik, atau kita sebut dengan apa saja yang kita ingin namakan larik ini. Kemudian setelah kita definisikan, operator yang kita pakai adalah sama dengan, ya jangan lupa kalau kita menggunakan kata kunci type untuk mendefinisikan sebuah tipe data, maka kita pakai variabel, tapi kita pakai operator sama dengan. Kemudian kata kuncinya adalah larik. Lalu di sini ada buka kurung siklus seperti ini. Ada A indeks 1, B indeks 1. Ini maksudnya adalah A ini adalah awal dan B ini adalah akhir. Jadi indeks 1 untuk data 1 tapi punya nilai dari A sampai B, gitu ya.
nilai acuannya atau indeksnya. Kemudian kita pisahkan yang tanda koma. Lalu untuk referensi yang kedua, ini saya contohkan indeks 2, tapi sama dari A ke B juga. Jadi artinya kita bisa mendefinisikan semua referensi tadi sebanyak apapun yang kita mau sampai ke N, tergantung dari kasus yang kita hadapi untuk diselesaikan menggunakan larit. Kemudian kata kunci yang ketiga, kata kunci yang kedua adalah off. Selain array, kata kunci yang kedua adalah off. Setelah off, kemudian kita bisa definisikan tipe data di dalam elemen larit kita. Misalnya dari indeks 1 sampai indeks 1B, indeks 1A sampai indeks 1B ini mau menampung tipe data apa. Gitu ya. Selanjutnya, setelah kita definisikan menjadi sebuah tipe data, kita lalu deklarasikan menjadi sebuah variabel. Kata kuncinya adalah var, lalu kita namakan variabel larit kita, bisa berapa banyak pun terserah, bisa larit 1, larit 2, sampai larit ke N, dengan operator titik 2, lalu kita ambil penamaan tipe data kita yang sudah tadi kita definisikan, yaitu identifier larit. Jadi ini sama ya. Nah, ini cara yang pertama untuk mendefinisikan array multidimensi atau larit multidimensi. Cara yang kedua, ada cara yang lebih sederhana, yaitu kita bisa langsung menggunakan kata kunci var untuk mendefinisikan variabel larit atau array multidimensi. Caranya kita pakai kata kunci var, kemudian kita langsung saja pakai nama variabelnya, misalnya kita namakan variabel larit, lalu titik 2, kita langsung pakai array, indeks A, titik 2 kali, indeks B, atau B indeks. Jadi ini adalah larit dari A ke B, ya, larit dari A ke B, nilainya indeks awalnya sampai indeks akhirnya dengan tipe data yang kita definisikan. Jadi ada dua cara seperti itu ya. Bisa langsung membuat variabel atau kita definisikan dulu tipe datanya baru kita deklarasikan variabel. Tergantung kita mau pilih yang mana. Keterangannya A indeks itu merupakan nilai indeks bawah, sedangkan B indeks itu merupakan nilai indeks atas atau indeks akhir dari larit yang kita definisikan ataupun kita deklarasikan. Agar lebih mudah memahami ini, maka kita akan menyelesaikannya dalam bentuk sebuah soal. Contohnya kita akan menampung data matriks dan kita akan menampilkan matriks dengan tampilan sebagai berikut. Ya. Jadi program kita yang akan kita buat, itu kita akan menghasilkan sebuah matriks, di mana matriks ini akan menampilkan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Nah, kalau kita lihat polanya di sini, kita bisa langsung identifikasi bagaimana cara algoritmanya dia untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama, larit ini hanya membutuhkan baris dan kolom, sehingga multidimensinya cukup 2. Jadi kita cukup butuh 2 baris saja, 2 elemen saja, yaitu elemen baris dan elemen kolom. Elemen ke bawah kita sebut dengan baris, elemen yang ke samping atau ke kanan mendatar ini kita sebut dengan kolom. Setelah kita definisikan, kita bisa langsung substitusikan, ya. Jadi di bagian atas kita bisa sebut kolom, di bagian bawah yang turun ke bawah kita sebut baris. Sehingga untuk kotak yang pertama yang ini merupakan gabungan dari baris ke 1, kolom ke 1, ya. Sedangkan untuk yang kedua di sini itu baris ke 1, kolom kedua, dan seterusnya. Baris ke 1, kolom ketiga. Jadi ini adalah kolom, kolom, kolom. Sedangkan ini adalah baris, baris, baris. Jadi baris itu ke bawah, kolom itu ke samping. Ya. Nah, dari sini kita bisa substitusikan sehingga kita bisa membuat variabel indeks, karena ini menggunakan indeks. Nah, kita bisa mendefinisikan atau mensubstitusikan baris tadi menjadi sebuah variabel dan kolom menjadi sebuah variabel. Sebagai contoh, kita substitusikan kolom menjadi variabel J dan baris menjadi variabel I. Maka hasilnya ketika disubstitusikan, ini ya, baris yang tadinya kata baris itu kita ganti dengan I,
kolom yang tadinya kata kolom kita ganti dengan J, sehingga hasilnya adalah di bagian bawah ini adalah I11, I1J1, setelahnya di sampingnya adalah I1J2, kemudian di sampingnya adalah I1J3 atau baris ke-1 kolom ketiga, kemudian di bagian bawah adalah baris kedua kolom ke-1, lalu baris kedua kolom kedua, dan I2J3 atau baris kedua kolom ketiga. Nah, dari sini kita bisa sudah tahu, kita tinggal membuat algoritmanya. Dari sini kita tahu untuk dari baris ke bawah, ya, nilai awalnya adalah 1. Ya, nilai awalnya adalah 1. Maaf. Nilai bawahnya adalah 2. Sehingga nanti pada saat kita mendeklarasikan variabel larik, itu nilai awalnya adalah 1 titik 2 kali, nilai indeks akhirnya adalah 2. Kemudian untuk kolomnya itu nilai awalnya 1, kemudian nilai akhirnya 3. Sehingga dari sini kita tahu bahwa untuk kolom dari kiri ke kanan itu nilai indeksnya adalah dimulai dari 1, akhirnya diakhiri dengan 3. Sehingga ketika kita mendeklarasikan atau mendefinisikan variabel larik, maka kita akan definisikan array di mana indeks awalnya untuk baris koma kolom adalah 1 sampai 2 yang dari sini, koma kolomnya, ya, baris koma kolomnya diambil dari sini 1.2 kali 3. Kemudian tipe datanya, karena kita akan menampilkan angka bilangan bulat seperti ini, maka tentu saja tipe datanya adalah integer. Nah, kita bisa pakai tipe data bilangan bulat lainnya seperti byte juga, karena ini rentang nilainya juga tidak ada yang minus. Terserah kita mau pakai tipe data yang mana, yang paling mudah saja, of integer. Jangan lupa titik koma. Sehingga untuk mendeklarasikan variabel lariknya atau arraynya kita selesai. Sekarang kita buat untuk logikanya atau algoritmanya bagaimana. Yang pertama, dia akan menulis dulu dari baris yang pertama, dia akan menulis angka 1, karena dia akan menulis 1 baris pertama. Kemudian setelah dia menulis 1 pada saat yang sama, dia akan menulis angka 1 untuk kolom 2 dan 3. Nah, di sini kalau kita lihat baik-baik, maka angka 1, 2, 3 ini adalah iterasinya. Iterasi ya, atau perulangan ya. Perulangan yang meningkat nilainya, ini iterasi. Nah, iterasi yang dilakukan di sini adalah pada kolom. Ini ya, pada kolom. Sehingga iterasi yang akan dilakukan nanti adalah J, sedangkan nilai I-nya tetap. I-nya tetap, J-nya melakukan iterasi. Dalam proses iterasi J, dia menuliskan nilai J-nya, misalnya dari nilai 1, 2, sampai 3. Jadi dia tulis nilai J. Kemudian dia tulisnya menyamping ke kanan. Maka kita pakai kata kunci right. Ya. Kita pakai perintah right. Kemudian setelah itu untuk pindah baris ke bawah, itu kita pakai right len. Kemudian kita lakukan hal yang sama, di mana nilai barisnya itu tetap sama, yaitu baris kedua, ini tetap. Kemudian iterasi yang dilakukan adalah 1, 2, 3, atau iterasinya adalah kolom atau J. Nah, dari sini kita bisa tahu, ya, dari pola ini kita bisa langsung tahu. Jadi yang kita lakukan duluan adalah for I titik 2 sama dengan 1, tuh sebanyak I ya, kita buatnya 2 baris, maka 1 tuh 2, do, kita pakai begin di sini, di dalamnya for J
dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Do. Yang kita lakukan adalah kita write ya. Kita write atau kita tulis I ya, ini ya. I, J ya. Komanya ini nanti kita tampilkan dalam bentuk teks sehingga kita pakai tanda kutip nanti. Setelah kita menulis ke kanan seperti ini, karena kita pakai right, yang right. Selanjutnya kita pindah ke bawah. Kita taruh right line di sini. Nah, harap diperhatikan harap diperhatikan di sini, karena kita tidak pakai begin dan end pada for J, itu artinya dia hanya akan mengeksekusi satu atau perintah tunggal di bawahnya. Jadi dia hanya akan mengeksekusi write I, J. Write I-nya apa? I-nya adalah iterasi untuk baris. Jadi di sini I-nya tetap 1, kemudian J-nya yang diiterasi dari 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya. Sehingga secara utuh programnya bisa seperti ini. Kita langsung saja coding programnya ya. Kita bisa buka Pascal kita. Oke, kita langsung mulai ketik saja. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Sebelumnya kita use SCRT dulu, karena kita akan menggunakan CLRSCR untuk membersihkan layar. Lalu kita deklarasikan saja variabelnya. Kita tulis namanya matrix. Kalian bisa namakan apa saja, misalnya matrix Y, matrix N, dan seterusnya. Kemudian kata kuncinya tadi lari. Lalu karena kita akan buat multidimensi, maka kita definisikan dulu untuk yang pertama. Yang untuk baris, kita tulis 1 sampai 2. Kemudian kita tandai koma, pakai operator koma. Untuk elemen yang kedua, di mana nilainya indeks diawali dari angka 1 sampai angka 3. Of tipe datanya ya, yaitu integer atau byte yang tadi ya. Kalian bisa gunakan tipe data yang bisa menampung angka atau bilangan bulat. Kemudian kita definisikan juga variabel indeksnya, yaitu I dan J. Dalam hal ini adalah bilangan bulat juga. Kemudian kita langsung bisa buat program utamanya. Lalu di dalamnya kita bersihkan layar. Kemudian kita bisa langsung buat algoritmanya, yaitu dari 1 ya. Dari I sama dengan 1, kedua yang dia lakukan adalah dia melakukan perulangan J dari 1 ke 3. Yang dia lakukan adalah dia menulis write. Dia apa yang ditulis tadi? Baris, koma, kolom, baris, koma, kolom, baris, koma, kolom, lalu ke bawahnya baris, koma, kolom. Jadi dia tulis dulu ke kanan, sehingga dia akan membuat iterasi ke kolom dulu. Jadi iterasinya di J dulu ya. Sehingga di I, baru setelah itu di J yang dilakukan iterasi. Sehingga kita bisa tulis nilainya I, koma, karena kita akan menampilkan tanda koma juga ya. Maka kita bisa tanda koma ini. Lalu J-nya ya. Kemudian kita kasih spasi supaya bisa kelihatan lebih jelas ya. Nah, kalian bisa gunakan spasi atau juga mungkin seperti ini ya. Kita tutup dengan tanda kurung seperti ini. Oke. Lalu kalau sudah, kita tutup kurung write-nya. Lalu setelah itu kita jalankan write line. Nah, ini yang bisa diperhatikan antara lain seperti ini ya. Kalau dari J 1 to 3, dia hanya akan mengeksekusi satu perintah saja. Jadi perhatikan identasi saat kita menulis program. Ini tujuannya supaya kita paham bahwa yang kita eksekusi itu selalu ada di bagian lebih ke kanan ya. Identasinya lebih ke kanan. Tuh. Sedangkan yang sama rata, ini seperti for J 1 to 3, itu dieksekusi sama levelnya dengan perintah write line. Jadi walaupun eksekusinya dari atas ke bawah, tapi eksekusinya melalui perintah for 1 to 2 ya. Jadi write line-nya dibuat 2 kali, bukan 1 to 3.
Kalau sudah, kita tahan layarnya dengan read line. Lalu kita coba jalankan. Kita tekan F9. Hasilnya successful. Kita tekan Ctrl F9 untuk melihat hasilnya. Hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi bagian kanan, bagian kiri atas itu menulis 1,1 atau baris koma kolom I, J. Lalu di bagian kanannya 1,2 atau baris 1, kolom 2. Lalu setelahnya adalah baris 1, kolom 3, ya. Kemudian karena sudah mencapai nilai awal, nilai akhir dari baris dari kolom J, maka dia pindah ke bawah menggunakan perintah right line tadi, sehingga ini adalah baris kedua kolom ke-1. Kemudian di samping kanannya adalah baris kedua kolom kedua, dan di samping bagian kanan bawahnya adalah baris kedua kolom ketiga. Jadi hasilnya seperti itu. Kita bisa kembali ke slide kita. Nah, dari contoh ini yang bisa kita pelajari adalah larit multidimensi itu memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah komputasi yang lebih kompleks daripada larit tunggal. Contohnya yang tadi ya, matriks. Nah, karena kita bisa menampilkan matriks, maka operasi-operasi di dalam matriks pun bisa kita lakukan menggunakan matriks, menggunakan array multidimensi, atau dalam hal ini adalah array 2 dimensi, larit 2 dimensi. Nah, untuk mempermudah kita untuk menambah wawasan kita, maka ada latihan yang perlu kita selesaikan, yaitu sebagai berikut. Kita diminta untuk membuat program menggunakan larit 2 dimensi atau array tadi, dengan tampilan matriksnya adalah sebagai berikut. Ya, kalau tadi tampilannya 1,1, 1,2 dan seterusnya, kali ini tampilannya bukan menggunakan angka, tapi menggunakan karakter atau huruf, di mana tampilannya adalah A, B, A, C, dan seterusnya. Untuk mempermudah soal ini, clue-nya sederhana. Kalau kita lihat polanya, ke bawah A sampai B, A sampai C ini adalah baris, kemudian ke kanan A sampai C juga ini adalah kolom. Sehingga kita bisa definisikan dari A sampai B, A sampai C ke bawah itu akan menampilkan karakter. Sedangkan ke kanan juga karakter. Jadi baik I maupun J itu kalau kita ingin menulis nilainya I maupun J, maka kita coba ganti I dan J itu menggunakan tipe data karakter, bukan bilangan bulat. Nah, demikian video kita kali ini. Kita akan membahas soal ini pada video berikut. Sampai ketemu di video selanjutnya.